Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati para panitia penyelenggara kegiatan, serta saudara-saudari seiman yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, nikmat takwa, serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga saya dapat mengikuti perlombaan ceramah tingkat SMP SMA ini. Dan hamba Allah di seberang sana juga dapat menyaksikan penampilan saya. Yakinlah, meski secara fisik jarak kita berjauhan, namun secara batin kita berdekatan. Karena apa? Karena kita memiliki visi yang sama, yaitu menyebarkan nilai-nilai keislaman meski sedang diuji oleh situasi seperti sekarang. Allah memang benar-benar maha adil, sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar, hingga perempuan Allah jadikan romantis alis matanya, bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya manis membuat iman semakin tipis, hingga bikin dompet menipis. Kedua kalinya, tak lupa sekelumit salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan alam. Seorang pahlawan yang teramat menawan, membuat hati tertawan. Seorang proklamator yang tak pernah naik motor. Seorang manusia agung yang sampai akhir hayatnya hanya memikirkan nasib kita. Tak lain dan tak bukan adalah Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkat beliau sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam seperti sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita sama-sama tahu bahwa kehidupan saat ini sangat jauh berbeda dengan kehidupan di zaman dulu. Jika dulu kita mau mengetahui kabar saudara atau seseorang di seberang pulau, maka kita harus menuliskan surat yang kemudian berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, lalu sampai di tangan yang dituju. Itu pun kalau dibalas. Nah, kalau tidak, rindu di hati ini sungguh terbalaskan. Sungguh sangat susah menjalin komunikasi bersama dia. Beda dengan sama sekarang. Jika kita merindukan seseorang, kita tinggal menulis di gawai. Aku merindukan. Sungguh batasan jarak seseorang di masa sekarang adalah kota. Saking mudahnya kita berkomunikasi di zaman sekarang, maka kita tidak perlu ragu lagi untuk menjalin ukhuwah yang baik. Ukhuwah? Apa itu ukhuwah? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan saya sampaikan pada ceramah saya kali ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Ukhuwah adalah jalinan persaudaraan yang terbagi menjadi tiga, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Apa maksud dari semua itu? 1. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah jalinan persaudaraan antara seluruh umat Islam yang ada di muka bumi. Jadi, jika Anda merasa umat Islam, maka sayangilah umat Islam yang lainnya. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah adalah jalinan persaudaraan setanah air yang harus dijaga dengan baik. Jangan karena hanya pemilu kita bisa sampai bercerai-berai. Yang terakhir, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah adalah jalinan persaudaraan antara umat manusia yang ada di muka bumi dan saling membutuhkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, umat Islam harus terus menjaga dan mempertahankan ukhuwah atau persaudaraan sesama. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
Sejak manusia masih segumpal darah yang berbentuk lintah di dalam rahim ibu, dari situ kita sudah sadar bahwa kita sangat bergantung dengan orang lain. Maka dari itu, kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena apa yang kita miliki tidak lepas dari bantuan orang lain. Misalnya saja, sepiring nasi yang kita miliki dengan ikan sebagai lauknya. Ada banyak orang yang berperan di dalamnya. Ada petani yang menanam, membajak, dan merawat padi hingga akhirnya padi disemai. Ada orang yang memproses. Ikan yang kita makan awalnya ditangkap oleh para nelayan, lalu dijajakan oleh pemburu ikan. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya ukhuwah di dalam kehidupan kita ini. Dan salah satu jalan yang memerlukan ukhuwah yang erat adalah jalan dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam. Dalam menjalankan dakwah Islam ini tidaklah mudah. Terdapat banyak rintangan dan tantangan yang harus dilewati. Maka dari itu, ukhuwah di antara kita tidak boleh kendor. Layaknya sebuah lidi yang disatukan dengan lidi yang lainnya, maka akan menjadi kuat layaknya kayu yang keras. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tashaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-46. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, agar kita dapat berperilaku dengan baik sehingga bisa menjaga ukhuwah, maka biasakanlah rohani dan jasmani kita mengonsumsi hal-hal yang baik. Misalnya, buah-buahan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala manfaatnya. Ada 11 buah-buahan yang baik untuk dikonsumsi. Di antaranya, ke-1, markisa, mari kita sabar. Yang kedua, stroberi, selalu introspeksi, belajar rendah diri. Yang ketiga, salak, selalu baik dalam bertindak. Yang keempat, jeruk, jangan berbuat buruk. Yang kelima, pisang, pantang iri, sombong dan angkuh. Yang keenam, melon, menolong orang lain. Yang ketujuh, anggur, Anda gemar bersyukur. Yang kedelapan, tomat, tobat sebelum mati. Yang kesembilan, semangka, semangat dalam kebaikan. Yang ke-10, sirsak, singkirkan sifat angkuh dan keji. Dan yang terakhir, jambu, jangan mudah bikin ulah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akan menutup ceramah saya dengan kata-kata indah dari Imam Al-Ghazali. Ukhuwah itu bukan pada indahnya pertemuan, tapi ingatan seseorang kepada saudaranya di dalam doanya. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.